pembelajaran pada materi sebentar Pak, di-share screen dulu. Nah, sudah ada Pak? Sudah, Nah, sudah ya. muncul. Nah, pada materi tema Aku Cinta Al-Quran, fase A kelas 1, semester 1, materi pokok, lafal huruf hijaiyah, dan harokatnya. Nah, modul ini dirancang untuk memastikan proses belajar berjalan lebih terarah, aktif, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, dalam penyusunan modul ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, terutama karena siswa kelas 1 berada pada tahap perkembangan yang masih membutuhkan pembelajaran yang konkret dan menyenangkan. Nah, selain itu, saya menetapkan capaian dan tujuan pembelajaran yang relevan. Selanjutnya, saya menyusun alur tujuan pembelajaran, memilih strategi dan media pembelajaran, serta menyiapkan asesmen agar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Berikut adalah alur tujuannya, ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana. Selanjutnya, di sini saya memilih model project based learning. Nah, pada modul ini saya menggunakan model project based learning karena saya memilih untuk kelas 1 adalah pendekatan ini sangat sesuai dengan tahap perkembangan anak usia 6 sampai 7 tahun yang berada pada fase belajar melalui pembelajaran konkret. Nah, PJBL ini memungkinkan siswa untuk belajar sambil melakukan, mengeksplorasi, dan menciptakan sehingga materi yang digunakan lebih mudah dipahami. Nah, selain itu, PJBL juga memberikan ruang bagi anak untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan mengembangkan kreativitas melalui pembuatan proyek sederhana yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, model ini juga membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa karena mereka dapat melihat hasil karya nyata dari proses belajarnya. Kemudian ada pertanyaan pemantik, setelah itu ada sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang pertama ini ada pendahuluan. Terus ada kegiatan inti, sintak pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Di sini saya menggunakan media PowerPoint dan berupa edukasi link YouTube. Terus sintaks selanjutnya ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya dengan cara mempresentasikan hasil pengerjaannya terkait proyek tadi. Selanjutnya ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan terakhir yaitu dengan kegiatan penutup. Nah, langkah-langkah pembelajaran pertemuan kedua sama seperti tadi, ada dengan link PPT-nya, kemudian ada edukasi dari YouTube juga. Nah, sama ya tadi menghasilkan hasil karya dan kegiatan penutup. Nah, selanjutnya ada penilaian. Saya mengambil dari yang pertama pengetahuan dengan tes tertulis atau tes lisan, yang kedua keterampilan, lembar observasi kelompok atau individu, yang ketiga terhadap keaktifan kerjasama dan tanggung jawab. Terus ada refleksi untuk guru, yaitu berupa pertanyaan pada diri sendiri, apakah pembelajaran yang tadi sudah mencapai capaiannya atau belum. Nah, terus di sini ada refleksi peserta didik. Nah, melakukan refleksi terkait seluruh proses pelajaran yang sudah dialami tadi. Kemudian ada kegiatan pengayaan dan remedial. Di sini ada pengayaan remedial yang diberikan kepada peserta didik yang sudah memenuhi KKM. Kalau yang remedial memberikan kesempatan kepada peserta didik yang belum memenuhi KKM dengan cara meminta mereka mengulang materi yang dirasa sulit. Nah, lalu mencoba memberikan penilaian kembali. Terus ada daftar pustaka dan lampiran. Yang pertama,
bahan ajar, kedua media ajar, yang ketiga LKPD, yang keempat asesmen penilaian. Nah, lampiran pertama ada materi pembelajaran bahan ajar, materi pembelajaran pertemuan ke-1 dan kedua, saya mengambil referensi dari buku panduan kelas SD atau MI, kemudian dari internet-internet digabungkan. Selanjutnya ada lampiran kedua, media ajar. Media ajar saya menggunakan PowerPoint pada pertemuan pertama dan kedua, dan ada link video YouTube juga. Yang ketiga ada LKPD. Nah, di sini ada LKPD pertemuan pertama dan kedua dengan langkah-langkah pengerjaan proyeknya. Ini terus ada lampiran yang keempat, asesmen penilaian. Nah, yang pertama ada penilaian sikap spiritual. Penilaian sikap spiritual dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian observasi dengan instrumen penilaian jurnal sebagai berikut. Sama penilaian sikap sosial juga menggunakan teknik penilaian observasi dengan instrumen penilaian jurnal. Nah, dalam penilaian pengetahuan, saya menggunakan teknik penilaian tes lisan berupa tanya jawab dengan peserta didik. Pertemuan kedua juga sama seperti tadi. Nah, jadi strategi pembelajaran yang saya gunakan memiliki beberapa kelebihan, di antaranya meningkatkan keaktifan dan memotivasi siswa, mendukung keterampilan tadi abad ke-21, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, seperti membutuhkan waktu yang lebih banyak, fasilitas pendukung yang memadai. Nah, oleh karena itu, guru perlu melakukan manajemen kelas yang baik dan menyesuaikan strategi dengan kondisi belajar siswa. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan media ajar. Nah, media ajar saya membuat berbentuk PowerPoint. Nah, media ini saya susun untuk membantu siswa memahami huruf hijaiyah dan harokatnya dengan cara yang lebih visual, menarik, dan mudah dipahami oleh perkembangan anak kelas 1. Dalam proses pembuatannya, saya terlebih dahulu menganalisis kebutuhan karakteristik siswa, kemudian menyusun materi yang runtut, nah, mulai dari contoh bacaan, nah, hingga tugas kelompok, serta menggunakan link edukasi video YouTube. Sebentar, Pak. Seperti ini. Waktunya sudah habis, silakan Oh, dijelaskan baik, kelebihan dan Pak. kekurangan medianya ya. Oh, jadi media PPT ini memiliki beberapa kelebihan visual dan warnanya membuat siswa lebih berkonsentrasi. Nah, video yang saya sisipkan membuat siswa menghafal huruf hijaiyah beserta harokatnya dengan cepat. Nah, media ini juga fleksibel karena bisa digunakan berulang kali, bahkan tanpa internet jika file sudah disiapkan. Nah, terus ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu media ini yaitu seperti ketergantungan listrik, laptop, dan proyektor. Selain itu, guru juga harus tetap mengarahkan siswa agar tidak hanya menikmati video pembelajarannya pembelajarannya, tetapi benar-benar memahami materi yang disampaikan. Itu, Pak. Jadi saya memilih PPT ini karena sesuai dengan karakteristik anak kelas 1 yang masih membutuhkan pembelajaran konkret dan menarik, serta membuat pendekatan abad ke-21 yang menekankan kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai media ajar dan modul ajar ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Barangkali ada yang mau ditanyakan?
Oke, silakan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan. Mhm. Hmm. Tidak ada Pak, sudah Ya, bagus. Ya, ya ini ya. sudah lengkap ya. Oke, Bapak, Tidak ada, sudah. ya silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak tutor dan teman-teman semuanya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke. Ah.